Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, saat ini saya akan memperagakan bagaimana caranya menggunakan aplikasi yang ada di depan teman-teman sekarang ini atau Mendeley Desktop dalam membuat daftar referensi pada sebuah penelitian atau karya ilmiah yang sedang kita buat. Nah, baiklah, eh, yang perlu teman-teman siapkan adalah rancangan ataupun draft dari karya ilmiah yang misalnya teman-teman yang lagi menyusun skripsi, yang lagi menyusun tesis, disertasi, ataupun jurnal penelitian yang akan dipublikasikan. Nah, jadi saya berikan contoh. Nah, di sini saya sudah punya draft penelitian yang akan saya publikasikan. Nah, jadi salah satu alasan kenapa harus menggunakan daftar referensi ataupun aplikasi referensi ini, teristimewa Mendeley ini ya teman-teman, karena saat ini sebagian besar penerbit, baik itu buku ataupun jurnal, mereka sangat merekomendasikan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley ataupun Zetero dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi pada kasus kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley ini ya teman-teman. Nah, jadi uh, untuk memulai menggunakan Mendeley ini teman-teman harus menginstal dulu. Silakan aja masuk di mendeley.com seperti ini. Kita Mendeley seperti ini ya teman-teman, kita cari aja Mendeley. Nah, kemudian teman-teman dapat mendownload di uh, situs mendeley.com. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman nantinya, saya akan menaruh di link deskripsi dari video ini ya teman-teman. Nah, jadi kita anggap aja bahwa teman-teman telah menginstal aplikasi Mendeley Desktop pada PC ataupun laptop teman-teman. Nah, kita login terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah buat akun, maka ini saya langsung login aja ya. Nah, kemudian kita masuk. Kita tunggu beberapa saat sampai Mendeley mengakses database ataupun file-file yang telah kita masukkan. Nah, awal pembukaannya akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul akan tampil seperti ini. Nah, ada beberapa fitur yang ada di sini. Sebentar saya akan menjelaskan satu persatu sehingga teman-teman juga bisa paham fungsi dari masing-masing fitur yang ada pada Mendeley. Nah, yang pertama adalah fitur file. Nah, atau menu file. Di sini ada jika kita mengklik file akan ada add file, kemudian add folder, kemudian watch folder, kemudian add entry manual, kemudian import, kemudian ada merge dokumen atau merge dokumen, kemudian ada rename, kemudian sinkronisasi, ataupun kita bisa menekan F5. Nah, ini adalah fungsi sinkronisasi untuk mensinkronkan jika misalnya kita membuka file ataupun kita mengupload file ke dalam akun Mendeley kita pada komputer A dan kita menghendaki bisa terbaca pada komputer ataupun PC B, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian menu edit ini terdapat ada undo, redo, find, cut, copy, kemudian paste, select all, new folder, new group, dan lain-lain. Nah, kemudian view adalah ada library association, kemudian toolbar layout dan lain-lain. Nah, kemudian di sini toolsnya. Nah, jika teman-teman baru saja misal menginstal Mendeley pada PC teman-teman, silahkan masuk di menu tools, kemudian
uh, install MS Word plugin. Nah, ini jadi teman-teman harus mengklik di sini untuk muncul pada uh, menu di Microsoft Word teman-teman, karena dia tidak secara otomatis. Nah, akan tetapi saya punya sudah diinstal sehingga di sini tulisannya uninstall. Nah, kalau misalnya teman-teman yang baru tulisannya di sini pasti akan install seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung saja. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini di My Library ini ada banyak folder yang saya telah buat. Ada kriptografi, DSS, expert system, IT audit, kemudian jurnal hukum, jurnal JTK, KNN, penelitian dosen pemula, pengabdian kepada masyarakat, kemudian simulasi. Nah, ini adalah folder yang saya buat untuk mengkategorikan penelitian-penelitian yang saya sedang buat. Nah, jadi kita buat contoh, misalnya teman-teman mau membuat sebuah penelitian seperti tesis ya misalnya ya. Nah, jadi kita buat aja seperti ini. Nah, ini foldernya. Lalu kemudian citasinya agar tidak tercampur dengan penelitian yang lain, kita dapat memasukkan ke dalam folder yang khusus tesis seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengaplikasikannya pada penelitian kita, kita dapat membuka Microsoft Word seperti ini. Nah, anggaplah penelitian teman-teman sudah ada, tinggal disitasi saja. Nah, di sini sebenarnya saya telah memasukkan beberapa jurnal penelitian ke dalam draft penelitian saya, sehingga sudah ada muncul angka seperti ini. Nah, kemudian untuk menggunakannya, teman-teman bisa menggunakan menu reference. Nah, masuk seperti ini. Nah, di sini sudah ada muncul tab-tab, yaitu open Mendeley, kemudian insert bibliografi, kemudian edit citasi, dan lain-lain. Nah, di sini stylenya teman-teman bisa menggunakan banyak macam ya, yang sering digunakan pada penelitian-penelitian, misalnya IEEE, kemudian ini apa, kemudian ini adalah berbagai macam bentuk citasi yang sudah digunakan pada jurnal-jurnal yang terindeks ataupun pada citasi-citasi yang lazim digunakan di dunia penelitian seperti itu. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja yang mana style yang akan digunakan. Nah, kita berikan contoh ya. Kalau misalnya di sini kita ganti stylenya, nah seperti ini. Nah, kita kemudian buat seperti ini. Nah, nanti di sini akan berubah secara otomatis jika, nah seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada bentuk citasinya akan berbeda. Nah, kemudian jika saya mengganti lagi menggunakan anggap Harvard. Nah, seperti itu. Harvard juga sering digunakan pada jurnal-jurnal tertentu. Nah, di sini dia akan menyebutkan nama seperti itu. Nah, biasanya Harvard ini dipergunakan pada bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, untuk style IEEE itu digunakan pada jurnal-jurnal penelitian yang dipublikasi ke jurnal yang terindeks, misalnya IEEE seperti itu ya. Nah, langsung saja kita mencoba. Nah, jadi misalnya anggaplah kalimat ini, perkembangan teknologi informasi sedang berkembang sangat cepat, hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Misalnya ya teman-teman, saya buka citasinya, kita buka aja, klik di insert citasi, lalu kita misalnya mencari anggaplah nama saya ya, misalnya saya citasi dari paper misalnya yang saya sudah pernah terbitkan, misalnya seperti itu. Ini kan hanya sebagai contoh saja untuk memudahkan teman-teman. Nah, misalnya kita klik seperti ini, misalnya seperti ini, kita ambil tentang ini, tentang kriptografi, karena kita tes seperti ini, apakah dia akan bertambah di sini? Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kan tadi hanya ada 1, 2, dan sekarang bertambah menjadi 3. Nah, ini dipastikan bahwa citasinya akan
masuk ke dalam uh, daftar pustaka yang nanti akan kita bahas juga. Nah, selanjutnya, uh, mengapa mengapa baik menggunakan aplikasi Mendeley ini? Karena jika suatu saat kita akan menghapus, misalnya pada posisi ini, uh, di citasi ini saya hapus, itu juga akan secara otomatis terhapus pada referensi kita atau di daftar pustaka kita. Nah, kemudian kita coba untuk menampilkan setelah kita menginsert citasi ke dalam naskah tadi, kita bisa lihat di nomor 3 ini adalah penelitian saya tadi yang membahas tentang kriptografi. Nah, apakah nanti di daftar pustaka juga akan muncul nomor 3 dengan nama saya? Nah, seperti itu. Kita masuk ke uh, referensi di sini. Nah, kita masukin aja di mana letak daftar pustaka. Kita kemudian klik insert bibliografi. Nah, kita klik aja gini. Nah, itu akan secara otomatis akan tampil seperti ini. Lalu kita kemudian rapikan karena normalnya dia akan seperti ini ya teman-teman, tapi ini tinggal kita rapikan aja seperti ini. Nah, akan terlihat lebih bagus. Nah, kemudian kita akan mencari tadi nomor 3. Nah, benar ya teman-teman, ternyata nama saya yang muncul pada ini, pada citasi di poin nomor 3. Nah, seperti itu. Ini Epawan adalah nama saya yang diterbitkan pada jurnal yang saya masukkan ke dalam Mendeley desktop saya. Nah, ini ada 12 citasi yang muncul di sini. Coba kita lihat apakah benar ada 12 citasi yang dimasukkan. Nah, benar ya teman-teman, ini ada sampai nomor 12. Jadi, seberapapun jumlah paper yang kita masukkan ke dalam akun Mendeley, kemudian diinsert ke dalam naskah kita, itu semuanya akan secara otomatis muncul pada daftar referensi atau daftar pustaka kita. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita ingin menginput jurnal ke dalam akun Mendeley tadi. Nah, kita coba aja seperti ini ya, salah satu contoh ya. Nah, kita bisa mencari, kita bisa menambahkan file seperti ini, add file. Kemudian kita mencari salah satu jurnal yang akan kita gunakan. Misalnya kita cari aja di jurnal, coba ya kita cari paper yang sudah saya download, siapa tahu ada. Coba ya kita coba aja salah satu ini, seperti ini paper. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan sudah masuk. Kita klik file, kemudian add file. Nah, lalu kemudian kita memilih salah satu file yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, kita cari. Kita cari file-file jurnal misalnya proposal. Coba kita tes menggunakan ini misalnya. Misalnya ini ya, kita tes saja. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki detail dari penelitian yang kita telah masukkan, teman-teman bisa klik di judul di file ini, kita klik. Nah, di sebelah ini akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan perhatikan. Nah, kita klik aja nih, klik 2 kali, di tengah ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan aja judulnya apakah sudah benar atau belum. Karena biasanya kalau kita upload seperti itu, dia tidak akan terbaca dengan 100% sudah bagus begitu. Jadi kita perlu melihat atau mereview kembali, jangan sampai ada kesalahan. Nah, kemudian kita lihat di sini judulnya metode
Netbook berbasis forward selection untuk prediksi harga komoditi lada. Oh, ternyata sudah benar. Kemudian diterbitkan oleh Muiz Nanja dan Purwanto. Oke, sudah benar. Oleh jurnal Sedukot. Nah, kita copy aja seperti ini, teman-teman. Ini ini dapat kita copy. Nah, seperti ini kita copy, lalu kemudian paste di sini misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian tahunnya 2015. Oke, ini sudah benar. Kemudian volumenya ada volume 2, kemudian isunya atau nomornya itu ada nomor 1, sudah benar. Pack-nya itu kita lihat aja. Dia halaman berapa sih? 53 sampai 64. Oke, sudah benar ya. Lalu kemudian abstraknya. Abstraknya sudah masuk, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita memperhatikan URL-nya. Kemudian DOI-nya kita perhatikan. Nah, di sini sudah DOI-nya sudah masuk. Nah, ini semua akan termuat pada daftar pustaka yang kita telah buat di penelitian kita sebelumnya di Microsoft Word. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan Mendeley ini, misalnya ingin memberi tanda seperti ini ya. Katakanlah kita perlu memberi tanda di baris ini. Nah, teman-teman hanya dapat melakukan blok, kemudian pilih highlight. Nah, dibuat seperti itu untuk memberi tanda di tempat-tempat lain. Nah, misalnya juga seperti ini. Katakan kita memberi tanda di sini. Nah, kita menggunakan highlight. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian ada banyak fitur lagi yang teman-teman bisa gunakan di dalam Mendeley ini untuk menunjang penelitian teman-teman. Nah, sangat mudah bukan untuk menggunakan aplikasi Mendeley Desktop ini. Nah, tentu di dalam penelitian kita, jika sudah menggunakan aplikasi Mendeley, itu akan jauh lebih mudah untuk diterima oleh seorang reviewer pada jurnal yang akan kita tuju seperti itu. Nah, karena selain memang aturannya sudah seperti itu, harus menggunakan aplikasi referensi. Nah, dan juga ini cukup memudahkan bagi kita sebagai penulis, baik menulis karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun paper-paper yang akan kita publikasi, baik itu di dalam seminar nasional ataupun seminar internasional ya, teman-teman. Oke, demikianlah pada penjelasan kali ini.